A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa. Iki wingi wis mari tak jelasne sing iki apa kurang wa asyriku fi amri kurang ya. Nah ya. Berarti tak jelasne dhisik wae kuwi. Kemarin duki qauluhu ya Allah ya Rabbi ya Karim, pembahasan tentang Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala agar Nabi Harun juga diangkat sebagai rasulnya untuk membantu perjuangannya menyampaikan risalahnya Nabi Musa, yang mana dalam hal ini Nabi Musa merasa bahwa dirinya masih banyak yang perlu disempurnakan oleh Nabi Harun. Melana teng ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ushdud bihi azri, ya, agar engkau memperkuat terhadap punggungku ai dhahri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih teng mriki didawakan wa asyrikhu fi amri, dan hendaknya engkau ya Allah menyekutukan Nabi Harun di dalam urusanku, yakni dalam urusan risalah. Tengriki qauluhu ar-risalah wal fi'lani bi sighatayil amri wal mudhari al-majzumi wa huwa jawabut talabi. Jadi dua fi'il ini ushdud bihi azri dan juga wa asyrikhu fi amri itu menurut satu qiraah menggunakan fi'il amr, ya, seperti yang ada pada qiraahnya kita ini ushdud dan juga asyrik. Tapi dalam satu qiraah lagi itu menggunakan qiraah yang menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il amr. Melakna tengah dikit akan hasilu mahuna annal qiraah sab'iyah khamsun. Kesimpulannya qiraahnya di sini ada 5. Isnani indal waqfi ala ya'i akhi wa huma qiraatul fi'laini bi sighatayil amri. Dua qiraah yaitu ketika waqafnya itu pembacaannya atas Haruna akhi, berhenti atas ya-nya lafadz akhi. Yang mana kalau berhenti waqaf pada ya-nya lafadz akhi, maka ini dua qiraah fi'ilnya itu menggunakan fi'il amr. Maka di dhammah hamzah di dalam fi'il yang pertama dan di fathah hamzah di dalam fi'il yang kedua. Jadinya ushdud bihi azri sama wa asyriku fi amri. Ini dua qiraah tatkala waqafnya nanti di ya-nya lafadz akhi. Kemudian dilanjutkan wal mudhari fatuftahu fil awal wa tudammu fis tsani. Ya, jadi di dalam fi'il mudhari yang di dalam qiraah yang satunya lagi yaitu menggunakan fi'il mudhari, maka tidak di fathahlah hamzah yang pertama dan di dhammahlah hamzah di dalam fi'il yang kedua, ya. Jadi cara bahasanya berarti bukan ushdud bihi azri, ya, tapi hamzahnya itu di fathah, ngaten nggih. Hamzahnya itu di fathah menjadi niki menjadi di dalam qiraahnya di sini dingendikaken hamzahnya di fathah di fi'il yang pertama
Di kamus ya. Syadda yashuddu, ya, berarti ini nanti menjadi fi'il mudhari', berarti menjadi asyuddu gitu. Jadi bukan kok usdud. Kalau usdud itu kan fi'il amrnya. Ini untuk yang kedua, qiraah yang ketiga ya, maksudnya yang ketiga ini menggunakan fi'il mudhari', berarti hamzahnya di situ bukan kok hamzah wasol, tapi memang hamzah yang merupakan fi'il mudhari'. Hamzahnya hamzah mudharaah, ya, hamzahnya hamzah mudharaah. Terus marangan dan dhammah dan di dhammah hamzah yang kedua pada qauluhu wa asyrikhu fi amri, ya, berarti tengriki didhawuhaken wa usyarrikuhu, ngoten nggih, hamzahnya di dhammah. Wa salasatun inda wasli akhi bima ba'dahu, dan tiga qiraah ketika lafadznya akhi itu diwasolkan, ya, yaitu wahia antuskana al-ya'u mamdudatan qadra alifaini ma'akiratil fi'laini bil mudhari' au taftahaha wal fi'lani bil amri au tahdifuhuma wa huma bil amri aidon. Jadi qiraahnya totalnya ada tiga, ada 5 atau ngriki nggih. Jadi yang nomor 3 yaitu ketika akhi, lafadz akhi itu diwasolkan dengan lafadz yang setelahnya dalam keadaan ya-nya itu disukun dan dipanjangkan sekadar 2 alif, ya, karena bertemu dengan hamzah di setelahnya. Ma'akiratil fi'laini bil mudhari', besertaan dengan dibaca 2 fi'ilnya itu dengan dibaca dengan fi'il mudhari'. Niku teng mriki dingendikaken ngoten. Itu membahas masalah qiraahnya. Kalau di dalam kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi-nya ini kita lihat, biasanya beliau juga melihatkan qiraah. Ya, ini kebetulan nggak ada nih di ini. Nggak ada, kebetulan nggak disebutkan sama beliau. Jadi ada kalanya di situ usdud dan juga asyriku itu menjadi fi'il amar, juga ada kalanya itu menjadi fi'il mudhari' yang dibaca jazm sebagai jawabnya tolab, jawabnya tolab rupane waj'alli waziram min ahli, ya. Pun kalau lanjutakan rien kainusabbihaka kasiro. Kainusabbihaka kasiro ini tengriki didawuhaken kainusabbihaka kasiro ta'lilun likullin mal af'al as-salasa allati hiya ij'al usdud wa asyrik, ya. Jadi doa atau permintaannya Nabi Musa berupa ij'al waj'alli waziran, ya Allah jadikanlah untukku seorang patih, seorang menteri, seorang penolong dari keluargaku, ya usdud bi azri, perkuatlah dengannya punggungku, wa asyrikhu fi amri, dan sekutukanlah Harun di dalam urusanku, yakni masalah risalah. Itu semua 3 permintaan itu semua tidak lain tidak bukan tujuannya adalah niki kainusabbihaka katsira, agar aku bisa bertasbih kepadamu secara
banyak. Ini alasannya. Wa nadzkuraka ay dzikran katsira, dan agar aku bisa mengingatmu, berzikir kepadamu dengan zikir yang sangat banyak. Wes, ngriki dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa nadzkuraka katsira innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau maha mengetahui terhadap kita semua. Sesungguhnya engkau maha mengetahui terhadap kita semua. Pun niki mulai masuk qalaqat utita su'laka ya Musa. Iku tak maknani ya. Maknani dhisik. Qaulu innaka kunta bina basira ay aliman fa an'amta bir risalah, yakni engkau adalah zat yang maha tahu sehingga engkau memberikan nikmat kepadaku dengan nikmat risalah. Pun qalaqat utita su'laka ya Musa. Dimaknani rin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Allah. Qala qad utita su'laka ya Musa, surat Thaha ayat 36. Qala dawu sapa Allah qad utita, teman-teman den paringi sapa sira su'laka ing panyuwun sira. Su'laka ing panyuwun sira. Ya Musa, he Nabi Musa. Ya Musa, he Nabi Musa, mannan alaika, mannan krana arai dadi kanugrahan, mannan krana arai dadi kanugrahan, alaika ing atase sira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, alaika ing atase sira. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna, lan teman-teman wus paring kanugrahan sapa ingsun Allah. Teman-teman wus paring kanugrahan sapa ingsun Allah. 'Alaika ing atase sira Musa. Marratan ing dalam ambalan ukhra kang weneh. Marratan dalam ambalan ukhra kang weneh. Auhayna ila ummika ma yuha. Auhayna ing dalem nalikane paring wahyu sapa ingsun ila ummika maring ibu sira. Ila ummika maring ibu sira. Manaman ing dalem wayah turu au. Manaman ing dalem wayah turu, ing dalem turu. Au ilhaman utawa ing dalem utawa kelawan ilham, paring ilham. Lamma waladatska, dalam sumangsaning nglahirake sapa ing sira Musa. Wa khafat lan wedi sapa ayak tulaka ing yen to mateni ing sira. Ayak tulaka ing yen to mateni ing sira sapa Fir'aun fi jumlatiman ing dalem golongane wong yula tukang den lahirake sapa man. Maringi wahyu sapa ingsun maf'ule ma ing barang yuha. Sanep kilang ma ing barang yuha kang den wahyuake apa ma. Yuha kang den wahyuake apa ma fi amrika ing dalam urusan sira. Fi amrika ing dalam urusan sira. Wa yubdalu lan den gawe badal minhu saking ma yuha. Minhu saking ma yuha apa anik di fihi, lafat anik di fihi. Anik di fihi niki fi'il amr waqi'i muannas nggih, ada ya-nya ya muannas. Anik di fihi tegese mbuwango sapa sira wadon, sapa sira Ummu Musa niki maksude, sapa sira wadon Ummi Musa ing Musa ay alqihi tegese mbuwango sapa sira wadon Ummu Musa ing Musa fitabuti ing dalam peti, faqdi fihi mongko nuli mbuwango sapa sira wadon ing Musa fitabuti kelawan peti fil yammi ing dalam segara. Ai bahrin nil tegese ing dalam segara Nil. Fal yulkihil yammu
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fal yulkihi mongko becik buang ing Musa, mongko becik buang ing Musa apa al-yammu, awal yammu segara, awal yammu segara bisahili, bisahili ing dalem gesik, bisahili ing dalem gesik, gesik itu samping, bisahili ing dalem gesik, aisyatihi, aisyatihi tegese, aisyatihi tegese gisi enil, gisi enil, wal amru utawi fi'il amar iku bi maknal khabari kelawan makna khabar. Ya'khudhu, ya'khudhu mongko bakal ngalap, ya'khudhu mongko bakal ngalap ing Musa sapa aduun musuh li kedue ingsun wa aduun lan musuh lahu kedue Musa, wa huwa utawi aduun li wa aduwullah iku fir'aunu fir'aun, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, wa alqaitu lan nibaake sapa ingsun ba'daan akha, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa alqaitu lan bakal nibaake sapa ingsun ba'daan akhodaka ing dalem sause ngalap sapa aduun ing sira alaika ing atase sira mahabbatan ing den demeni, mahabbatan ing den demeni mini saking ingsun, aili tu habba tegese dirapun den demeni sapa sira binasi ing dalem para menungso, fa habbaka mongko demen ing sira mongko demen ing sira Musa sapa Fir'aunu Fir'aun, wa kulluman lan saben-saben wong, wa kulluman lan saben-saben wong ro'aka kang ningali sapa man ing sira, walitusna'a ala aini, walitusna'a lan dirapun den itik-itik diramut ya, den itik-itik niku dirawat, walitusna'a lan dirapun den itik-itik sapa sira ala ini ing atase peninggal ingsun, ai turabba tegese den tarbiyah den itik-itik dirawat sapa sira Musa ala riayati ing atase, ala riayati ing atase pangreksa ingsun, wa hifdilan tegese pangreksa ingsun laka maring sira, laka maring sira pun. Niki sekarang membahas mengenai cerita awal kecilnya Nabi Musa malahan ya. Terus ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah taala ngendika dumateng Nabi Musa, qala qad utita su'laka ya Musa, wahai Musa sungguh engkau telah diberi apa yang engkau minta. Ya, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah taala dawuh qad utita, sungguh engkau telah diberi su'laka apa yang menjadi permintaanmu ya Musa, wahai Musa. Di Allah taala tengriki ingin mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu seluruh permintaannya sudah dikabulkan. Ya, rupanya napa? Nabi Musa mulai dari kemarin doanya berupa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Marangantan waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Itu semua permintaan daripada Nabi Musa tatkala Nabi Musa diutus oleh Allah taala untuk mengemban risalah, menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Nabi Musa ingin agar Rabbi shrah li sadri, agar dadanya dilapangkan, wasir li amri, agar urusannya dimudahkan, dan seterusnya. Maka semua itu telah qala qad utita su'laka, sungguh permintaanmu itu telah dikabulkan oleh Allah, telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu wahai Musa. Itu maknanya qala qad utita su'laka ya Musa aimanan alaika, sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa
sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa itu merupakan sebuah manan atau tafaddulan, sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala. Ay tafaddulan hasilan alaika, ya. Jadi sebuah ya Allah ya Rabbihu ya Karim, anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa itu ada kalanya diberi sebuah hal yang sifatnya itu Nabi Musa meminta terlebih dahulu. Itu maknanya qala qad utita su'laka ya Musa. Terus maranganten mulana nang ngriki niku dingendikaken iklam anna su'al huwa talab, ya. Jadi yang namanya soal itu memang benar-benar meminta. La wa'lam anna Musa alaihi salam lamma sa'ala rabbahu tilkal umur as-samaniyah wa kana minal ma'lum anna qiyamahu bima kullifa fihi taklifun la yatakamalu illa bi ijabatiha ilaiha la jarama ajabahullahu ta'ala ilaiha liyakuna aqdaru alal ibla al-haddi ladzi kullifa bihi. Ya, jadi karena memang yang namanya Nabi Musa itu sudah dikabulkan tentang 8 permintaannya yang kemarin, ya permintaannya itu loh kemarin, mulai Rabbi syrahli sadri 1, marangaten wa yassirli amri 2, wahlul uqdatam min lisani 3, waj'alli waziran min ahli 4, ya, usdud bihi azri 5, wa asyriku fi amri 6. Ya kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dan juga sebelum-sebelumnya kan juga ada yang mana ini merupakan sebuah permintaannya Nabi Musa yang Allah Ta'ala kabulkan, tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan agar Nabi Musa itu menjadi lebih mampu di dalam menyampaikan risalahnya. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Terus maranganten teng mriki dilanjutkan teng ayat setelahnya, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh aku telah memberikan anugerahku kepadamu, ya, di dalam waktu yang lain, ya, di dalam waktu yang lain. Artinya ya nopo teng mriki dawaken qauluhu laqad mananna 'alaika marratan ukhra, surat Thaha ayat 37, istinafun musawwiqun li ziyadati tuma'ninah li Musa. Ini semuanya adalah untuk menambah ketenangannya Nabi Musa, karena nopo ka'annallaha yaqul lahu inna qad mananna 'alaika biminanin sabiqatin min ghairi du'ain minka wala talabin fala an nu'tiyaka ma tatlubuhu bil aula. Niki lho dawuhnya Syekh Asawi. Jadi maknane walaqad mananna 'alaika marratan ukhra niku seolah-olah Allah Ta'ala dawuh dumateng Nabi Musa, bilang sanep seolah-olah Allah Ta'ala ngendika dumateng Nabi Musa bahwa wahai Musa, sesungguhnya aku itu telah memberikan sebuah anugerah yang banyak sekali kepada diri kamu tanpa adanya kamu meminta terlebih dahulu. Sehingga tatkala engkau meminta, ya, tatkala engkau berdoa, maka itu pasti lebih aku ijabahi. Itu maknanya walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh telah aku berikan anugerah kepadamu di waktu yang lain. Artinya sudah terdahulu Allah Ta'ala itu telah memberikan banyak sekali anugerah kepada Nabi Musa tanpa Nabi Musa meminta terlebih dahulu. Maka tatkala Nabi Musa meminta Rabbi syrah li sadri dan juga seterusnya, maka tentu, ya bahasanya tentu Allah Ta'ala mengkabulkan. Yes, niku maknane walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Totalnya teng ngriki dingendikaken kalian Syekh As-Sawi juga yang disimpulkan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, totalnya
minnah atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa yang sifatnya benar-benar tanpa permintaan Nabi Musa, itu juga ada 8. Jadi ada 8 anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa tanpa Nabi Musa itu meminta terlebih dahulu, tanpa Nabi Musa itu berdoa terlebih dahulu. Yaitu apa saja? Ada 8. Yaitu ada 8. Yang pertama, tengeriki dingendikaken al-minnah al-ula, sebuah anugerah yang pertama, yaitu ayatnya id auhayna ila ummika ma yuha. Id ta'lilun, ini merupakan sebuah ta'lil. Id auhayna ila ummika ma yuha, tatkala aku Allah memberikan wahyu kepada ibumu Musa sebuah perkara yang telah diwahyukan. Jadi satu, minnah atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, yaitu tatkala Allah Ta'ala memberikan wahyu, memberikan ilham terhadap ibunya Nabi Musa. Karena bilang ngantuk, enggak ngantuk. Jadi ngeriki akan anugerah yang paling pertama sendiri adalah tatkala Allah Ta'ala itu memberikan anugerahnya berupa anugerah ilham kepada ibunya Nabi Musa. Jadi mengilhamkan terhadap Nabi Musa, mengilhamkan terhadap ibunya Nabi Musa, ini adalah sebuah anugerah yang pertama. Rupane napa? Niki tengeriki dingendikaken id auhayna ila ummika aymana man au ilhaman lamma waladatka wa khafat ayaktulaka. yakni tatkala Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap ibunya Nabi Musa di dalam waktu beliau tidur atau secara ilham, tatkala ibunya Nabi Musa itu melahirkan dan khawatir, ibunya itu khawatir bahwa Fir'aun akan membunuh terhadap Nabi Musa di dalam golongannya orang-orang yang dibunuh. Ma yuha fi amrik. Jadi ceritanya ngeten. Ibunya Nabi Musa niku asmone Yohanit. Baleni maneh. Sinten ibunya Nabi Musa asmone Yohanit. Dalam tafsir sawinya ada, sampean lihat itu Yohanit. Ya wawu ha alif nun dzal. Yohanit. Ibunya Nabi Musa yang asmone Yohanit, ini ceritanya dulu adalah beliau mendapatkan wahyu. Bahasa Al-Quran itu kan auhayna. Auhayna itu kan memberikan wahyu. Allah Ta'ala memberikan wahyu. Memberikan wahyu itu tafsirannya para ulama banyak. Ada kalanya memberikan wahyu tapi hanya secara tidur di dalam mimpi. Atau wahyu itu diartikan nggak sampai wahyu tapi hanya sekedar diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Terus ada yang mengatakan, atau ada yang mengatakan bukan waktu tidur juga, bukan ilham, tapi memang benar-benar diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Maka ini sama sekali tidak bertentangan bahwa yang namanya seorang perempuan itu tidak mungkin menjadi seorang nabi. Karena wahyu yang dikatakan sebagai seseorang yang menerimanya akan dianggap menjadi nabi, itu wahyu yang sifatnya adalah syariat. Baleni maneh, wahyu yang nanti orang yang menerima akan dikategorikan sebagai nabi, itu tatkala wahyunya isinya syariat. Sehingga kalau wahyunya itu bukan merupakan wahyu yang sifatnya syariat, hanya wahyu pemberitaan yang seperti ini, perintah kepada ibunya agar nanti Nabi Musa biar selamat dari Fir'aun itu harus begini-begini, berarti kan ini namanya wahyu yang sifatnya bukan mengandung unsur syariat, sehingga tetap bisa diartikan wahyu dan itu tidak menyebabkan seorang perempuan yang berupa ibunya Nabi Musa yang asmane Yohanit itu dianggap menjadi nabi, karena wahyunya bukan wahyu syariat.
Pun. Tapi ya itu ulama beda-beda. Pun. Jadi ada yang mengartikan itu diwahyukan hanya secara dalam mimpi atau hanya secara ilham atau atau ada yang mengatakan benar-benar diwahyukan dan itu tidak dianggap sebagai nabi karena wahyunya bukan wahyu syariat. Pun, kita lanjutkan lagi. Ceritanya bagaimana? Saya rasa semuanya sudah tahu nih. Saya rasa semuanya sudah tahu bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ibunya Nabi Musa yang asmanya Yuhanit ini ada menurut satu versi benar-benar menerima wahyu, tapi wahyu yang bukan syariat. Itu boleh-boleh saja bahkan kepada seorang perempuan. Sama seperti halnya wahyu yang turun kepada Sayyidah Maryam, asmanya Nabi Nabi Isa. Ya, itu seringkali mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, tapi wahyunya bukan wahyu syariat, jadi nggak masalah. Analah. Kita lanjutkan lagi. Tenggeri dilanjutkan, cerita lengkapnya adalah jadi tatkala ibunya asmane Yuhanit, ibunya Nabi Musa yang asmane Yuhanit itu melahirkan terhadap Nabi Musa, otomatis mengkhawatirkan terhadap Nabi Musa ini akan dibunuh oleh Fir'aun. Karena cerita awalnya adalah dulu itu ada sebuah tahun di mana Fir'aun itu mewajibkan kepada seluruh para pengikutnya, seluruh rakyatnya agar menyembelih setiap orang yang terlahir dari laki-laki. Pokoknya ono anak lanang lahir nang tahun niku kabeh kudu dipateni, kabeh kudu dibunuh. Kenapa kok Fir'aun itu sampai sekejam itu, sebengis itu mewajibkan untuk seluruh para pengikutnya, bala tentaranya untuk membunuh seluruh anak yang terlahir dan anaknya itu laki-laki? Karena Fir'aun itu mimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan bagi dia, yaitu ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tenggeriki disebutakan akhirnya setelah Fir'aun itu mimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan, akhirnya Fir'aun itu menanyakan tafsiran daripada mimpinya kepada para kahanah, kepada para orang-orang yang juru bade. Ya, akhirnya para orang-orang pintarnya Fir'aun ini memberikan sebuah tafsiran bahwa nanti akan ada anak laki-laki yang terlahirkan yang kerajaannya itu akan benar-benar hilang, akan benar-benar sirna karena atas anak laki-laki yang terlahirkan itu tadi. Jadi akhirnya gara-gara sudah ditafsirkan oleh sinten para orang-orang pintarnya Fir'aun bahwa nanti kamu Fir'aun itu kerajaanmu akan hilang, akan hancur di tangannya seorang anak laki-laki yang baru dilahirkan. Ya otomatis loh Pak, jenengi Fir'aun khawatir kehilangan kerajaannya. Ya, akhirnya nopo? Fir'aun memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya agar membunuh, agar bahkan bukan hanya membunuh, menyembelih terhadap setiap laki-laki yang terlahirkan. Hingga hal ini menyebabkan terasa sangat berat atas seluruh para rakyatnya. Ya, nah, akhirnya kangelan hatta syaqqa al-amru. Akhirnya Fir'aun sendiri pun sebenarnya kewalahan. Katene mateni wong rakyat Mesir sak mono akene lho Pak. Tentu Fir'aun pun juga akhirnya merasa kewalahan. Sampai-sampai karena sudah kewalahan sing jenenge Fir'aun, fa'abqa al-qatla fi sanatin wa rafa'ahu fi sanatin. 1 tahun diberlakukan menyembelih setiap anak laki-laki yang terlahir, 1 tahun istirahat. Krono sing jenenge Fir'aun ini kebetulan nopo sudah kewalahan. Lah dilanjutkan lagi. Lah kebetulan yang namanya sinten iki Nabi Musa ini terlahirkan di tahun yang mana di tahun itu masih aktif. Kemana ngomong 1 tahun aktif penyembelihan, 1 tahun tidak aktif. Lah kebetulan lahirnya Nabi Musa itu berada di tahun di mana masih aktif.
Nabi Musa itu dilahirkan di tahun yang masih aktif. Fir'aun akan menyembelih terhadap setiap bayi yang lahir, anak laki-laki yang lahir. Terus dilanjutnya lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutnya lagi nang ngriki dilanjutaken fasadafa wiladatu Musa fis sanati allati fiha al-qatlan iki. Falamma wulida, tatkala lagi sing jenenge wong langsung valid terdengar. Tatkala Nabi Musa itu benar-benar sudah dilahirkan, akhirnya ja'at ba'u Fir'aun. Para bala tentaranya Fir'aun itu langsung mendatangi rumahnya Nabi Musa. Krono krungu ono bayi laki-laki baru terlahirkan. Akhirnya bolo tentara nih Fir'aun itu langsung marani omahe Nabi Musa. Lah, dalam keadaan yufatishun alal maulud, mencari anak laki-laki yang baru terlahirkan. Fawadatu ummu fit tanur, sing jenenge ibuke ku khawatir, Pak. Lah bayangne sik kae terlahir marno langsung diserbu, lek cara bahasane digrebek karo bala tentaranya Fir'aun. Ibunya panik langsung bingung, iki anakku tak singgakno nang ndi. Sampai ketahuan tenanan iki bakal dipateni iki ambek bala tentara, disembelih iki ambek bala tentarane Fir'aun. Akhirnya nopo? Ibu iku mang moro-moro teng mriki didhawuhaken fawada'athu ummuhu fit tanur. Langsung ibunya tiba-tiba menemukan ide memasukkan Nabi Musa di dalam tungku. Bayang nih, Pak. Ya, posisi faja'athu uhtuhu wa auqadathu. Didatangi sama saudaranya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Nabi Musa, dan Nabi Musa menyalakan api, bara api di bawahnya tungku. Nah, jadi Nabi Musa ini mulai cilik iki wis keramat, Pak. Tadi Nabi Musa iku sik cilik karo ibu ikmang wis bingung kate disinggakno ndi, lek ditekekni sore dipan ngono ae jerone lemari ngono ya pasti ketahuan. Akhirnya ibunya nopo? Menaruh Nabi Musa ini di dalamnya tungku. Nah, bahasanya soblukan, Pak. Diteken nang jerone tungku, kemudian saudaranya Nabi Musa, saudarinya perempuan, saudari perempuannya Nabi Musa itu menyalakan api di bawah tungku itu tadi. Dan itu Nabi Musa tidak terbakar. Itu Nabi Musa tidak terbakar. Iya, aku malah jadi kelingan ceritanya Mbak Lia Zuhri itu ya hampir persis seperti ini. Jadi Mbak Lia Zuhri itu dulu sama dicari sama Londo. Londo itu dulu mencari anak-anak yang bermuka ganteng-ganteng rupane Arab-Arab. Ya, akhirnya masuk nang ndro semua itu memburu sing jenenge Mbak Lia Zuhri. Ya ibuke ya bingung kayak ibuke Nabi Musa ini tadi. Akhirnya ibuke Mbak Lia Zuhri memang dileboknin Mbak Lia Zuhri nang jerone tungku. Dalam keadaan api di bawahnya ini juga menyala. Kita lanjut ini ceritanya Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, setelah dimasukkan di dalam yang namanya tungku dan saudari perempuannya Nabi Musa itu menyalakan api di bawah tungkunya, akhirnya benar-benar menyala, dan tatkala bala tentaranya Fir'aun itu masuk ke dapur melihat kok ada tungku, kemudian di bawahnya apinya sedang menyala. Iki cara nalar ngono ya gak ngarah ana bayi nang jerone tungku iku mang. Akhirnya tengah lagi ya Allah ya Rabbi ya Karim fafattashu alaihi lam yajidu, enggak menemukan, fakharaju min indiha, keluar dari rumahnya ya Allah ya Rabbi ya Karim Nabi Musa itu tadi. Tapi ya dalam keadaan fanadharat fitanur fawajadathu muqaddad fakhafat alaihi fanadaha minat tanur fa akhrajathu saliman. Ternyata oleh Allah Ta'ala sing jenenge Nabi Musa itu diselamatkan, bahwa Nabi Musa sama sekali tidak sedikit pun terluka, ya, tidak sedikit pun merasa kesakitan di dalam tungku yang sangat menyala itu tadi. Tadi ya, hampir sama dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Musa si cilik pun juga sama seperti itu.
Pun kita lanjutkan lagi. Lah, setelah itu tadi selamat, ya toh. Setelah selamat, akhirnya sing jenenge Nabi Musa jadi dikeluarkan dari tungkunya, baru masuk ke ayat selanjutnya. Berupa nopo? Tengah iki didhawuhaken wa yubdalu minhu anik difihi. Dijadikan badal dari mayuha, perkara yang diwahyukan kepada ibunya Nabi Musa itu rupane napa? Anik difihi ay alkihi fit tabuti faqdifihi fil yammi falyulkihil yammu bisahili ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ngriki didhawuhaken rupane perkara yang diwahyukan kepada ibunya Nabi Musa itu anik difihi fit tabuti, hendaknya engkau wahai perempuan ibunya Nabi Musa Sayyidah Yuhanit, Siti Yuhanit, agar engkau meletakkan Nabi Musa itu di dalam peti. Napa? Letakkan Musa di dalam peti. Jadi saat kurungnya diletakkan di dalam peti, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada ibunya agar hendaknya kamu menyusui terhadap Nabi Musa. Karena ini menyusui yang sifatnya bekale Nabi Musa, wetenge Nabi Musa niki madarane Nabi Musa kersane dalam kondisi warak ketika menjalani perjalanan yang setelahnya. Jadi sakmarne ditokne teko tungku, ini dalam 1 hari endang-endang dilakukan ini. Sakmarne ditokno teko tungku, ya toh, marang ngono ibuke Nabi Musa itu diberi wahyu oleh Allah Ta'ala agar segera menyusui. Langsung sama ibunya disusui. Setelah disusui, langsung anik difihi fit tabuti. Letakkanlah Musa di dalam sebuah peti. Ya, letakkanlah Musa di dalam peti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutakan tengeriki faqdi fihi bit tabuti fil yammi ay bahrin nili. Dan hendaknya engkau membuang Musa besertaan dengan petinya di laut, yakni ay bahrin nil, di langit Nil. Falyulkihil yammu bisahili ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Maka falyulkihil yammu, maka hendaknya sebuah laut akan membuang Musa ke sampingnya lautan, aisyatihi, yakni di sampingnya lautan. Wal amru bimaknal khobar. Jadi ini kan merupakan sebuah perintah tapi maknanya khobar. Ya, kan hendaknya membuang terhadap Musa laut. Hendaknya laut itu membuang terhadap Musa di sampingnya hingga sampai kepada sampingnya lautan. Ini merupakan amr yang bimaknal khobar. Napa kok seperti itu? Falyulkihil yammu bisahili, agar ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Niscaya Musa ini nanti akan diambil oleh musuhku Allah dan musuhnya Musa. Rupane sinten? Wa huwa Fir'aun, yaitu Fir'aun. Lah denger iki dingendikaken. Lah denger iki dingendikaken. Tengeriki dingendikaken, kita lanjutkan lagi. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Tatkala kamu mengkhawatirkan terhadap Nabi Musa, ya, maka hendaknya kamu membuang Musa di laut, yakni segoro Nil. Ya, fa akhadat sundukon wa ja'alat fiha kutnan. Akhirnya yang namanya Siti Yuhanit, ibunya Nabi Musa, itu mengambil yang namanya sunduk atau peti dan kemudian diletakkan di dalamnya sebuah kain katun, kutnan, kain katun. Ya ben ora mek gur peti tok Pak, loro kabeh Pak. Dijadikannya kain katun atau sebuah kapas yang mana di sini dilanjutkan wa wada'athu fihi,
diletakkan Nabi Musa di dalam peti yang sudah diberi kain katun itu tadi, sebuah kapas atau kain katun itu tadi. Summa talat ra'sut tabuti bil qari. Tengriki kemudian, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa alqathu fil yammi, akhirnya ibunya Nabi Musa benar-benar membuang Nabi Musa di lautan. Fa muwajjahul bahri, ya, hatta adkhalahu fi nahrin kainin fi bustani Fir'aun, hingga yang namanya ombak laut ini mengombang-ambingkan petinya Nabi Musa, hingga yang namanya Nabi Musa ini, petinya Nabi Musa ini tergiring menuju sebuah sungai yang berada di dalam bustan atau kebunnya atau tamannya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu memiliki sebuah taman, yang di tamannya itu ada sungai, yang mana sungainya ini terhubung dengan laut Nil. Lah ini falyulkihil yammu bisahili, ini artinya adalah al yammu itu lautan. Ombaknya lautan ini akan membuang, akan menggiring Nabi Musa hingga petinya Nabi Musa ini sampai kepada sahil. Sahil itu pinggirane kali, ya, pinggiran tepi kali, tepi laut, yakni hingga masuk ke bengawan atau bahasane kalinya atau sungainya tamannya Fir'aun. Akhirnya tenan toh, wa kana Fir'aun jalisan ma'a Asiyah, kebetulan pada waktu itu yang namanya Fir'aun itu sedang duduk santai dengan sinten? Asiyah, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun lagi duduk santai bersama dengan istrinya. Kok marengono nang ngarepe sungai ini itu kok ono sing jenenge peti. Terus maranganten teng mriki dingendikaken ya khudhu adulli wa adullah, niscaya Musa ini akan diambil oleh musuh bagiku Allah dan musuh baginya Musa, ya, yaitu Fir'aun. Akhirnya yang namanya Fir'aun itu fa'amara bihi fa akhraja fa futiha fa fataha. Iki sing jenenge Fir'aun itu akhirnya ada peti. Akhirnya Fir'aun itu memerintahkan agar petinya dibawa ke hadapannya dan kemudian Fir'aun membuka peti tersebut. Sakmarine Fir'aun membuka peti tersebut, akhirnya tengeri kita akan faida huwa sobiyun ahsanun nasi wajhan. Setelah dibuka ternyata isi petinya adalah sosok anak kecil yang memiliki wajah yang sangat tampan sekali. Ya, mulakno tengeri kita akan wa alqaitu ai ba'da an akhaduka alaika mahabbatam minni, dan aku jatuhkan atasmu setelah mereka mengambil terhadap dirimu sebuah rasa cinta dariku. Aili tuhabba fin nasi fa habbaka Fir'aun wa kullu man ra'ahu. Yakni ini akan menjadikan engkau Musa menjadi orang yang dicintai di dalam hatinya para manusia, hingga Fir'aun dan seluruh orang yang melihatmu akan jatuh cinta kepadamu. Niki maknane wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Sampai-sampai tengriki dingendikaken fa ahabbahu adullahi hubban syadida. Fir'aun pun sangat cinta terhadap Nabi Musa. Sayyidah Asiyah pun juga membisikkan, ya, mungkin saja Musa itu bisa dijadikan sebagai anak angkat. Kebetulan Fir'aun sama Asiyah ini, Sayyidah Asiyah ini nggak memiliki anak, ya, nggak memiliki anak. Akhirnya Fir'aun pun sangat mencintai terhadap anak kecil laki-laki dalam keadaan lupa. Hatta innahu lam yaktir ala bu'tihi anhu.
sampai Allah Ta'ala itu sampai Fir'aun itu tidak mampu rasanya jauh-jauh daripada Nabi Musa. Satu pesan ini yang sering disampaikan oleh, dalam hal ini saya dengar dari Habib Umar Al-Mutahhar. Habib Umar Al-Mutahhar niku dawuh, mulai isok mengambil intisari daripada ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun ini, bahwa kamu itu kalau ingin mengatasi sebuah masalah itu ya langsung dari pangkalnya. Paham ora? Ini kan awalnya kekhawatirannya adalah khawatir dibunuh oleh Fir'aun. Tapi bayang nih, cara penyelesaian masalah ini justru malah diselesaikan langsung kepada akarnya, langsung kepada pangkal. Rupane nopo iku mang lho, bayine lanang langsung dikekno Fir'aun. Padahal cara nalar mestinya Fir'aun itu kudune eling, Pak. Lek kapan ada bayi laki-laki yang baru terlahirkan mestinya harusnya disembelih, tapi malah lali. Ini namanya sebuah permasalahan yang sifatnya permasalahan itu diselesaikan langsung dari pangkalnya. Niku ngoten. Kita lanjutkan lagi, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Ada yang mengatakan ayat ini, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, ini merupakan ayat yang bisa digunakan untuk mahabbah, Pak. Ayat yang bisa digunakan untuk mahabbah. Jadi ya iki gak apa-apa awak dhewe ayo ngaji tafsir aslinya ya seru. Quran itu sangat luas. Awak dhewe ya oleh ilmu, ya oleh jopo, ya oleh sembarang. Jadi ya mulai kepingin jopo ni wong wedok atau sopo ngono lah ya. Nggak harus perempuan, mungkin seorang bos yang kebetulan kamu ingin meluluhkan hatinya bos itu tadi biar nurut sama kamu. Itu ya caranya membaca ayat ini. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Dan aku jatuhkan atasmu rasa cinta dariku. Kalau makna asalnya ini ya dariku ini maksudnya adalah aku Allah. Ya, tapi sekali lagi kerap kali sampun kula dawaken bahwa yang namanya ayat Al-Qur'an itu bisa ditafsiri bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz. Jadi wa alqaitu alaika mahabbatan minni, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Sebenarnya tafsirannya wa alqaitu alaika mahabbatan minni itu ada banyak. Cuma kebetulan yang disebutkan di dalam ayat yang dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahallinya ini kok kebetulan adalah yang nomor 2. Kalau daunnya saya Mutawalli saya Imam Fakhruddin Ar-Razi nggih, teng mriki niku dingendikaken bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, maknanya wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni ini merupakan minnah yang kedua. Sekali lagi ini harus dijelaskan, walaqad mananna alaika marratan ukhra, bahwa Allah Ta'ala itu telah memberikan sebuah anugerah yang sangat banyak terhadap Nabi Musa tanpa Nabi Musa meminta. Anugerah yang kedua adalah wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Nabi Musa itu tanda kutipnya memiliki mahabbah, memiliki magnet mahabbah yang sangat kuat sekali, sampai-sampai yang namanya Fir'aun dan seluruh orang yang melihatnya pasti akan jatuh cinta terhadap Nabi Musa. Lana nang ngriki dingendikaken wal minnah asaniyah wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Maknanya wa alqaitu alaika mahabbatam minni teng ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya sama persis dengan apa yang didawuhkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahallinya kalau mengikuti qaul yang kedua, bahwa maknanya adalah tengriki didawuhaken dingendikaken menurut tafsiran yang pertama fayakun al-makna ala annani ahbabtuka wa mam ahabbahullahu ahabbathu al-qulub. Ngeriki. Jadi wa alqaitu alaika mahabbatan minni itu ada yang mengartikan bahwa Nabi Musa itu adalah sosok yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah pasti hatinya para manusia itu juga akan mencintainya juga.
Itu ada yang mengartikan minni, karena minni itu kan maknanya saking ingsun Allah gitu loh. Itu menurut satu versi. Menurut satu versi ini persis seperti yang didakwakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa tengeriki maknane wa alqaitu alaika mahabbatan minni, maksudnya adalah wa imma ayyata'alaqa bimahdhufin wa hadha huwal qaulu asani wa yakunu dzalikal mahdhuf sifatan li mahabbah ay wa alqaitu alaika mahabbatan hasilatan minni waqi'atan bi khalqi, ya, yakni akan aku jatuhkan atasmu sebuah mahabbah, sebuah cinta yang hasil dariku, yang kemudian jatuh kepada seluruh para makhluk. Falidzalika ahabbathu imra'atu fir'aun, sampai-sampai istrinya Fir'aun pun juga sangat cinta kepada Nabi Musa, sampai-sampai tengeriki ketika akan hatta qalat qurratu ainil li walak, ini merupakan sebuah pengadem-ngadepe meripat bagi diriku dan juga bagi dirimu Fir'aun. La taqtuluhu asa ayyang fa'ana au yattakhiduhu walada. Asa ayyang fa'ana au yattakhiduhu walada. Ya, mungkin kita bisa mengambil manfaat terhadap anak laki-laki ini, atau mungkin kita bisa mengambil menjadikannya sebagai anak angkat. Sampai-sampai tengeriki ingin akan yurwa annahu kanat ala wajhihi mashatu jamalin wa fi ainaihi malahatun la yakadu yasbiru anhu man ra'ahu. Saking gantengnya, sampai-sampai hampir bisa dipastikan orang yang melihatnya itu seolah-olah nggak bisa bersabar. Semuanya tertarik, semuanya sangat kuat tertarik oleh mahabbahnya Nabi Musa. Wes, itu maknanya wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Jajalan lho Pak, iki sekali-kali ngono lho. Iki ngono. Dilanjutkan lagi wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ini termasuk ayat mahabbah ya, wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Biyen niku sampai lek guyone bapakku karo anak-anaknya, karo dulur-dulure, karo sanak kerabatnya, kamu itu kalau melihat yang namanya mengetahui ayat mahabbah yang seperti ini, iku aja digawe nyowo arek wedok sing ndek-ndekan, sing remeh, cara bahasa kasarane ngomong ngono. Nah arek wedok sing ndek-ndekan alas gak perlu mbok mahabbahi. Iku wis isok katut gampang. Tapi tanda kutipnya lah, kalau kamu ingin membuktikan betapa keramatnya, betapa mandinya ayat mahabbah iku sing mbok suwe iku langsung kelas dhuwur. Umpama artis kelas sopo ngono ya. Lho nggih. Lek kepengin membuktikan anune lho nggih, cara bahasane. Cara bahasane sing lek kepengin membuktikan betapa mandine ayat ini. Sing mbok mahabbah aja sing kelas ndek-ndekan, tapi langsung artis sopo. Ya, atau bahkan artis internasional. Jajal. Niku lek dawe Habib biyen ngono, lek gur cah wedok ndek-ndekan wis rasa di so, Pak. Lek dawe Habib ngoten. Pun. Kalau lanjutaken malih, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, ini merupakan sebuah minnah atau sebuah anugerah yang kedua yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa tanpa Nabi Musa minta. Ya maklum beliau masih kecil ya. Dan yang terakhir, walitusna'a ala aini, dan agar engkau, ini termasuk walitusna'a ala aini, ini merupakan minnah yang ketiga atau merupakan sebuah anugerah yang ketiga. Rupanya apa? Walitusna'a ala aini, agar engkau dirawat dalam keadaan berada di dalam penjagaanku. Itu maksudnya walitusna alaini, lek murad asline dan agar engkau dirawat di pandanganku. Pandangan itu artinya adalah napa? Riayati. Mulane teng mriki aiturabba ala riayati wa hifdzi laka. Agar engkau itu dirawat dalam keadaan berada di dalam pandanganku, berada di dalam lindunganku, berada di dalam penjagaanku. Pun mulakno teng mriki ngoten dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini, beliau sampai dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, qauluhu ya'khudhu aduwli wa aduwullah,
Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh wa fil ayat isyaratun ala infadi iradatihi ta'ala. Dalam ayat ini terdapat isyarah ada perealisasian kehendaknya Allah Ta'ala. Sehingga fa'idha arada syai'an qadahu. Kalau Allah Ta'ala itu sudah menghendaki sesuatu, maka Allah Ta'ala akan benar-benar merealisasikan hal tersebut hatta ala yati a'da'i wa mughafilun. Bahkan sekalipun berada di dalam tangannya para musuh-musuhnya Allah dalam keadaan mereka lalai. Karena napa? Faman yatasawwaru aw yusaddiqu anna fir'an fi jabarutihi wa utuwihi wa taktilihi lidzukuri min auladi bani Israil huwallazi yadummu ilaihi Musa wa yar'ahu fi baitihi bal wa yuhibbuhu wa yajidu lahu qabulan fi nafsi. Niki lho. Sopo sing iso nggambarno nang atine nang pikirane dan membenarkan dan menggambarkan bahwa sosok Fir'aun yang begitu adidayanya, yang begitu bengisnya, ya, dan begitu kejamnya Fir'aun di dalam menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dari anak-anaknya Bani Israel, justru malah Fir'aun itu menjadi sosok laki-laki yang memeluk terhadap Nabi Musa, yang merawat terhadap Nabi Musa, bahkan mencintai terhadap Nabi Musa. Lagi sapa sing iso gawe kaya ngene iki lek ora Gusti Allah lho sapa, Pak? Pon niku ngoten. Kula lek bahas ngene iki dadi ilinge ngoten niku ya. Mulane dalam kondisi segenting apapun awakmu kudu eling. Kabeh nabi ku mengalami model yang seperti ini lho, Pak. Kabeh nabi itu, hampir semua nabi itu mengalami yang namanya ancaman pembunuhan. Abaleni maneh. Kebanyakan nabi hampir mengalami yang namanya ancaman pembunuhan. Nabi Musa mengalami ancaman pembunuhan dari Fir'aun. Kanjeng Nabi lho mengalami ancaman sing jenenge pembunuhan dari orang-orang Quraisy. Ya toh, ketika Kanjeng Nabi di waktu malam hari di dalam rumahnya ini orang Quraisy sudah mengepung rumahnya ingin membunuh terhadap Kanjeng Nabi. Tapi nyuwun sewu, intinya satu, dalam kondisi segenting apapun yang kita harus ingat adalah satu, wiqayatullahi agna min mudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Dawuhnya sinten Syekh Al-Busiri dalam kitab Burdahnya, wiqayatullahi agna min mudha'afatin. Yang namanya penjagaannya Allah Ta'ala itu sudahlah sangat cukup daripada yang namanya min mudha'afatin minad duru'i. Sudah cukup daripada yang namanya baju perang yang terbuat daripada besi. Wa an'alin minal utumi. Dan juga sudah cukup daripada yang namanya benteng-benteng yang tinggi. Artinya ya nopo, orang kalau sudah mendapatkan perlindungan daripada Allah Ta'ala, itu gak perlu pakai yang namanya baju besi, gak perlu yang namanya membangun nopo iki jenenge benteng yang sangat tinggi, juga gak perlu yang namanya cara saiki ngono wong Israel itu sing jenenge Iron Dome atau Iron Dome kan bisa menghalang yang namanya roket dari negara yang lain. Maka Allah Ta'ala seringkali melindungi para nabinya, melindungi para kekasihnya, melindungi para hambanya dengan pelindung yang sangat remeh. Kenapa? Dengan pelindung yang sangat remeh. Penjagaannya Allah Ta'ala itu justru malah kayak remeh banget. Rupane nopo? Malah kalau Nabi Musa malah langsung oleh Allah Ta'ala Nabi Musa dikekne langsung nang nang Fir'aun. Lah bayangnya lho Pak, ini tanda kutipnya merupakan sebuah penghinaan banget bagi sinten? Fir'aun. Fir'aun yang dalam sumpah serapahnya, dalam kebengisannya, dalam kekejamannya, itu malah dia sendiri yang seolah-olah menelan ludahnya kembali. Ya udah, jarene janji katene mateni setiap laki-laki yang terlahir di Bani Israel. Nyatanya apa? Dia sendiri yang menelan napa? Ludahnya sendiri. Ini namanya perlindungan yang sangat remeh daripada Allah Ta'ala.
Ora perlu dadak Nabi Musa iki dilindungi gawe apa iki jenenge baju perang yang terbuat dari besi, marono dikai benteng sehingga bala tentaranya nggak bisa semboten. Tidak seperti itu. Perlindungannya Allah Ta'ala cuma remeh. Sama seperti halnya dalam Allah Ta'ala melindungi sinten Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Kanjeng Nabi itu berlindung di sebuah gua bersertaan dengan Sayyidina Abu Bakar. Lihat, Allah Ta'ala hanya melindungi Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar dengan yang namanya Baitul Ankabut atau rumahnya laba-laba. Kamu tahu kan rumahnya laba-laba itu, Pak? Rumahnya laba-laba, apa bahasanya, Pak? Jaringnya laba-laba itu loh. Sawang itu sawang, jaringnya laba-laba. Jaringnya laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan yang namanya rumah yang paling lemah sendiri itu adalah rumahnya laba-laba. Elek ngerti, omai hewan sakmono akeh sing paling lemah itu rumahnya laba-laba. Hanya senar yang sangat lemah. Iya toh? Itu sudah cukup untuk melindungi Kanjeng Nabi dari kejarannya orang-orang Quraisy. Mulane niku wae, Pak. Awak dhewe sing penting oleh perlindungan Gusti Allah. Wis Allah Ta'ala lek ngelindungi ku carane gampang, carane ku ketok ruwemeh, ora dadak perlu tembak, ora dadak perlu sing jenenge baju perang yang terbuat dari besi, ora dadak perlu sing jenenge bangunan yang sangat tinggi, benteng yang sangat tinggi mboten. Wiqayatullahi aghna min mudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal udumi. Niku dawuh Syekh Al-Busiri. Dadi kesimpulane ngono, teko pelajarane para nabi-nabi kumang. Pon idamshi niki berarti sudah 3 nggih, minnah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa itu sudah 3. Besok tambah kurang berarti kurang 5 lagi, besok disebutkan satu-satu. Pon idamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfuluhu faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wala tahzana wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadari ya Musa. Surat Taha ayat 40 ilahuna wallahu a'lam bissawab.